Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alayhi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih wa na'tarifu bi lutfihi fi masadirit taufiqi wa mawaridih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati ketua atau DKM Masjid, kemudian seluruh orang tua kami, guru-guru kami, ustadz yang sempat hadir di sini, terutama ya kami datang ke sini tentu ingin menyampaikan rasa senang bisa bertakziah ke rumah almarhum Bapak Haji Harnoko atau yang biasa kita panggil dengan Eyang. Saya sekalipun bukan warga di sini juga ikut merasakan ya Bapak sedih, merasa kehilangan juga dengan kepergian Eyang. Ya karena seingat saya mengenal beliau ya di saat mula-mula beliau mula-mula saya dekat dan kenal dengan masjid kita di MBI ya sekitar tahun berapa itu, mungkin sekitar tahun 2013 atau 2014 sudah kenal Eyang itu, alhamdulillah. Iya, subhanallah, tentu tidak ada yang bisa kita persembahkan, yang kita beri ya atau di saat melepaskan kepergian beliau, tentu ya kecuali dengan doa yang terbaik, baik itu dari sahabat, dari tetangga, dari orang yang kenal dengan beliau, apalagi dari anak cucu, istri dan semuanya, Pak. Subhanallah, itulah yang diharapkan oleh beliau. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh beliau. Itu ya, seperti yang sudah diarahkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak riwayat. Ya, yang pertama tentu kita berdoa untuk beliau ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi. Doa yang terbaik Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang pendek. Silakan diulang-ulang itu ya. Itu doa yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga doa itu diperintahkan untuk dibacakan dalam sholat jenazah. Selanjutnya ada juga doa yang seperti dalam surat Al-Hasyr ya, kaum mukminin itu berdoa ya kepada saudara untuk diri mereka dan saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka. Gitulah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya. Sabaquna bil iman itu adalah orang-orang yang telah mendahului kami, dan beliau pergi itu dengan membawa iman. Tentu orang-orang yang mukmin ya, dari zaman dahulu ya, sampai yang paling dekat masanya ya, saat ini, yaitu kepergian ya Eyang ya, Bapak Haji Harnoko gitu kan. Wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami ya Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini mungkin penting juga dalam hidup ini ya, bagaimanapun kusut-kusutnya permasalahan ya, kalau bisa jangan ada dalam hati ini ghillan lil ladzina amanu ya, rasa benci, rasa kepada orang-orang yang beriman, karena mereka adalah saudara kita. Itu yang penting. Doa memang itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Dan doa yang terbaik. Kemudian bagi keluarga terutama tentu ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, wa basyir as-sabirin ya,
Ya, bersabar itu adalah senjata atau ya keistimewaan yang dimiliki oleh hamba-hamba yang beriman. Ya, dengan beriman, insya Allah kita akan bisa bersabar. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu goncang Pak. Tapi kalau yang beriman yakin dengan perjalanan hidup ini, seperti ini disampaikan oleh Pak Ikhwan, Pak Tidar tadi gitu kan, ya kita pun akan menuju ke sana. Jadi ya saat ini ya kita sedang ditimpa musibah, kehilangan, tentu bersabarlah. Jika kita bersabar lillahi ta'ala, artinya kita ridho, ya, tidak ingin berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti teriak-teriak kemudian gak rela ini, ya, mungkin itu bukanlah ya tipe orang-orang yang beriman. Ataupun ada orang-orang yang beriman seperti itu, nah mungkin barangkali beliau-beliau ini gitu kan kurang paham dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran, apa yang diajarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, istilahnya. Di saat kita ditimpa musibah, kita tidak akan berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Inna lillahi, sesungguhnya kita, inna lillahi, kita ini milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita juga ilaihi, kepadanya, raji'un, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakek kita, nenek kita, ayah kita, ibu kita, ya saudara kita, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini ya merupakan sesuatu keyakinan yang kita yang beriman kepada Allah dan Rasul ini tidak boleh ragu dengan hal itu. Khusus untuk Eyang, ya kita memperbanyak doa untuk beliau, bagi keluarga, anak cucu, ya, anak ya yang punya rezeki banyak, ya kirimkanlah ya selain doa untuk beliau, ya sedekah maliyah gitu kan, ya kunjungi anak yatim, niatkan ya Allah ini untuk ayahku ya Allah, beliau tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Itulah Pak, ya. Di saat seorang hamba meninggal itu, ya kita paham tidak bisa lagi berbuat apa-apa, ya, karena beliau tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tentu kita yang ditinggalkan, terutama anak cucu, itulah yang bisa, ya kebaikan itulah yang beliau tunggu-tunggu. Gitulah Pak. Sampai biiznillah, apa yang dilakukan oleh anak, apa yang dilakukan oleh istri, ya cucu, semuanya itu kalau diniatkan lillahi ta'ala, ya Allah akan sampaikan pahala kebaikannya itu. Jadi ya saya ya syukur alhamdulillah sudah lama mengenal Eyang, ya sampai saat ini, ya tadi pas duduk di luar tadi gitu kan, ya masya Allah kita teringat, ya saya kan kalau ke masjid itu Pak khutbah. Ya kalau nggak khutbah, ya ceramah biasa, atau yang terakhir seingat saya waktu saya ceramah Qiyamul Lail Ramadan, ya, yang itu hadir. Ya masih teringat, ya beliau duduk dia di atas kursi itu begini, masya Allah, ya. Kalau saya khutbah, beliau pun juga biasa di depan. Teringat sekali ya wajah beliau. Ya setidaknya kita menjadi saksi hidup, Bapak Ibu, ya. Kita menjadi saksi hidup bahwa beliau dengan izin Allah, biiznillah, beliau termasuk hamba-hamba yang soleh. Amin. Hamba-hamba yang baik, yang dikenal baik oleh orang yang mengenal beliau, terutama keluarga beliau, ya. Semoga dengan itu kesaksian baik kita itu, ya insya Allah akan menjadi ya syafaat, ya bagi bagi beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara syafaat ini ya perlu kita sampaikan, ya memang penting, ya Bapak Ibu, kita selama di dunia ini dianjurkan dalam hadis Rasulullah SAW itu, perbanyaklah selama hidup ini mencari teman-teman baik Pak. Iya memang itu penting. Lalu ada yang bertanya, apa sih manfaatnya? Ya terutama di akhirat nanti, kalau kita punya teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, ya. Dengan izin Allah, teman-teman yang soleh itu memang itu Pak bisa menjadikan menjadi kesaksian, bisa memberi syafaat antar sesama kita. Saya bacakan kutipan hadisnya panjang sekali dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya.
petikan hadisnya itu, wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim yaquluna. Ini sebagian penduduk orang-orang yang beriman yang sudah masuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Mereka di surga itu mencari-cari, Pak. Mana teman-teman saya dulu gitu kan? Yaquluna dalam hadis tersebut. Mereka berkata, Rabbana ya Allah, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana gitu kan. Ya Allah, mana ya orang-orang yang saya kenal di dunia dahulu, ya. Ikhwanuna itu artinya sahabat-sahabat kami. Ya, boleh ya, sahabat-sahabat yang tua, yang seumur dan yang kecil, pokoknya orang yang kita kenal dalam hidup ini. Mana mereka ya Allah? Ya. Kanu yusalluna ma'ana. Di dunia dahulu mereka sama-sama sholat bersama kami gitu ya Allah. Wa yasumuna ma'ana, dan mereka puasa bersama-sama kami. Wa ya'maluna ma'ana, dan mereka beramal soleh bersama-sama kami. Mana mereka ya Allah gitu kan? Wa yaqulullah, Allah berkata, idhabu, kata Allah, carilah mereka. Ini kepada hamba-hamba yang sudah dimasukkan ke surga. Ini gambaran, Pak, ya, bahwa memang kita kaum mukminin itu sesama kita bisa menolong dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, carilah mereka kalau mereka memang tidak ada di surga ini. Carilah. Kemudian faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhrijuhu. Carilah, ya, jemputlah mereka ke neraka. Barang siapa yang ada dalam hatinya sekecil titik biji dzarrah atau biji atom, ya, dalam hatinya ada iman, kata Allah, keluarkanlah mereka. Allah suruhkan Allah perintahkan, Allah izinkan kaum mukminin yang punya teman-teman selama di dunia ini pernah berbuat baik bersama-sama, mereka teringat ingin menolong saudaranya, ambil mereka, tolonglah mereka gitu kan. Iya, memang penting selama hidup, ya, kita di dunia ini kita diajarkan oleh Nabi, ya. Ya, perbanyaklah saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang soleh. Mungkin itu manfaatnya diantaranya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, poin bagi kita yang masih hidup ini, tentu kita harus mengambil banyak pelajaran, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, bagi masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan waktu, kesempatan kesehatan, kesempatan peluang masih banyak. Dari itu pergunakanlah sisa-sisa hidup kita ini. Saya sampaikan ada hadis yang pertama dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathatun, kata Nabi. Ketika hamba sudah meninggal, jasad ini sudah menjadi, sudah kaku semuanya, yatba'ul mayyita thalathatun. Dari rumah itu, ya, akan ikut bersama mayit ini ke kubur 3. Ya, 3 ini, Pak. Apa yang 3 itu? Yang pertama kata Nabi, ahluhu. Yang kedua, wa maluhu. Yang ketiga, wa amaluhu. Masuk, ya. Dari rumah ke kubur dulu, Pak. Iya. Nah, nanti setelah nyampe di kubur, fayarji'uthnani wa yabqa wahidun. Ya, dari rumah 3, ya, nyampe ke kubur, nyampe di kubur, nanti kata Nabi fayarji'uthnani, yang 2 pulang, ya, wa yabqa wahidun, yang tinggal di sana itu cuma 1 saja. Ya, lalu lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u itu yang kembali ke rumah itu ahluhu wa maluhu. Keluarganya akan kembali ke rumah kembali, gitu kan, dan hartanya pun akan diurus oleh keluarga. Wa yabqa, yang tinggal wahidun itu siapa? Amalu. Seorang hamba ini istilahnya? Ya, bagi kita yang tinggal. Ya, semoga dengan diingatkan oleh hadis Nabi ini, yang akan tinggal bersama kita itu, ya, yaitu amal kita. Dari itu, amal inilah memang yang harus kita, ya, harus harus bergairah beramal gitu loh. Jangan malas-malasan lagi, bergairah, bersemangat, ya. Amal-amal apa saja itu, ya, sederhana saja. Amal itu kalau boleh kita kelompokkan ada 2, Pak. Yang pertama adalah amal
untuk kesolehan diri pribadi dan amal untuk kesolehan sosial. Kalau untuk diri pribadi ya bisa kita ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang akan kekal itu adalah wal baqiyatus solihat, kata Nabi dalam surat Al-Kahfi. Ya, dalam surat Al-Kahfi itu qala Allah Ta'ala wal malu wal banun, ya, al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu dalam surah Al-Kahfi. Apa artinya? Al-malu wal banun, kata Allah, harta dan anak keturunan itu zinatul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Tercelakah kita punya harta dan anak keturunan? Sungguh tidak. Sangat wajar sekali jika hamba dia senang punya anak keturunan, bangga punya anak keturunan, punya harta banyak, itu sangat wajar. Islam tidaklah mencela itu. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wal baqiyatus solihat, ya, harta, anak keturunan, syukur alhamdulillah kita diberikan oleh Allah. Tapi ingat yang satu ini, wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika. Baqiyat solihat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya baqiyat itu bekal atau yang kekal. Baqiyat as-solihah, amal-amal soleh yang akan kekal. Jadi yang akan kekal itu, ya, jasad ini akan hancur, ya, bagi yang diizinkan oleh Allah tidak hancur, ya tidak hancur nanti gitu. Yang jelas itu tidak kekal. Yang kekal itu apa? Amal soleh, ya, amal solihat, wal baqiyatus solihat. Kalau kita merujuk kepada tafsir, makna dari baqiyatus solihat itu kata Nabi, ya, ada yang berupa kalimat-kalimat thayyibah. Itu yang akan kekal, yang akan bersama kita di alam kubur. Kalimat thayyibat apa ya? Banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tahlil la ilaha illallah. Perbanyak kalimat-kalimat itu selama kita hidup ini, Pak. Selama kita masih punya waktu kosong, perbanyak nyebut kalimat-kalimat itu. Karena kalimat itulah yang akan diantara amal soleh yang akan kekal menemani kita dalam kubur nanti. Saat duduk di kantor, kalau kosong waktu sebut, Pak, Subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Kemudian ya diisi waktu kita, ya, karena itulah yang akan menemani kita. Selain nanti baca Al-Quran, sholat qiyamul lail, tetapi setidaknya kalimat-kalimat thayyibah itu kan mudah sekali, Pak. Ya, di kantor, dari rumah ke kantor berapa menit itu, Pak? Ya, mungkin ada 1 jam. Kosong kita ada di atas mobil itu. Kenapa kita tidak isi? Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat-kalimat thayyibah itu yang akan menemani kita di saat apa? Keluarga nanti sudah meninggalkan kita, harta nanti sudah berpindah tangan, bukan milik kita lagi. Itulah yang akan yang akan menemani kita. Subhanallah, kalau ingin menyampaikan banyak hikmah dan ilmu tentu sangat banyak dan perlu waktu yang panjang, ya. Ya, tapi setidaknya ya kita dengan mendengarkan hadis Nabi yang kami sampaikan secara sederhana ini, itu menjadi istilahnya nasihat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan ini, Pak. Tentu termotivasi gitu kan. Masih banyak peluang, masih banyak kesempatan, jangan tinggalkan gitu kan. Itulah yang bisa yang kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Sekali lagi kami menyampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan, bersabarlah. Azzamallahu ajrakum. Kalau kalimat yang disampaikan oleh istilah di Arab itu azzamallahu ajrakum. Artinya apa, Pak? Azzamallahu itu semoga Allah memperbesar pahala kalian yang ditinggalkan. Maksudnya pahala keluarga yang ditinggalkan. Itu doa, ya. Azzamallahu ajrakum. Atau kalau bahasa kitanya bersabar, Bapak. Tapi kalau di negeri Arab sana begitu. Semoga Allah membesarkan pahala bagi keluarga yang ditinggalkan terhadap kesabaran yang mereka perjuangkan. Lillahi ta'ala, ridho terhadap kepergian eyang ini. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita berdoa. Ya, kita berdoa, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.